Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 9 kelas 11 IPS 2 yang anggotanya terdiri dari Hizriatus Syifa, Pinkan Marsyal Farizi, dan saya sendiri Putri Kalisa Azhara yang akan membahas bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Daftar isi. Yang pertama ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Isinya ada makna hak asasi manusia dan makna kewajiban asasi manusia. Yang kedua ada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Isinya ada hak dan kewajiban dalam nilai dasar Pancasila, hak dan kewajiban dalam nilai instrumental Pancasila, hak dan kewajiban dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Yang ketiga ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Isinya ada penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang keempat ada upaya penegakan HAM. Isinya ada upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia dan upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan, berasal dari Tuhan sehingga bersifat kodrati dan tidak dapat dipisahkan dari identitasnya sebagai manusia. Hak asasi manusia juga bersifat hakiki, yang artinya adalah dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki secara otomatis sejak lahir. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Maksudnya adalah berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status, suku, agama, jenis kelamin, usia, dan golongan. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Maksudnya adalah hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Maksudnya adalah setiap orang berhak mendapatkan semua hak yang ada secara utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, dan hak politik lain-lainnya. Seperangkat tindakan yang harus dilakukan setiap orang sebagai upaya untuk memperoleh hak asasi manusia yang dimilikinya. Makna kewajiban hak asasi manusia. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Sila pertama, yang bermaksud hak untuk beragama dan kewajiban untuk menghormati agama lain. Sila kedua, yang bermaksud menempatkan warga pada kedudukan yang sama. Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Sila keempat, dimaksud untuk menghargai hak orang lain dalam berpendapat. Sila kelima, dimaksud agar setiap orang memiliki hak perseorangan yang dilindungi oleh negara. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Hak dan kewajiban telah diatur oleh negara, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai 28J tentang hak-hak dasar manusia. Pasal-pasal bertujuan untuk menghormati hak-hak orang lain dan wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama. 2. Ketetapan MPR nomor 17 atau MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen perserikatan. 3. Ketentuan undang-undang organik tentang mengatur materi atau persoalan yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasarnya atau undang-undang pokok.
4. Ketentuan dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan nilai realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengamalan. Nilai praktis sila pertama ialah saling menghormati dan menghargai agama lain. Nilai praktis sila kedua ialah agar tidak semena-mena dan bertanggung jawab kepada orang lain. Nilai praktis sila ketiga ialah cinta dan rela berkorban kepada tanah air. Nilai praktis yang keempat ialah agar kita tidak memaksa kehendak. Nilai praktis sila kelima dan menghormati orang lain dan juga bekerja keras. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Faktor internal, yang pertama ada sikap egois, yang kedua rendahnya kesadaran hak asasi manusia, yang ketiga sikap tidak toleran. Faktor eksternal, yang pertama penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang ketiga penyalahgunaan teknologi, yang keempat kesenjangan sosial. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priuk terjadi pada tanggal 12 Desember tahun 1984. Penyerbuan kantor polisi Indonesia terjadi pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 13 November tahun 1998. Penculikan aktivitas terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. 4. Upaya penegakan HAM. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentunya mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak selaras pada pemahaman HAM liberal. Dan berikut langkah-langkah pemerintah dalam menegakkan HAM. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri dan berfungsi sebagai lembaga pengkajian, pemantau, dan mediasi HAM. Beranggotakan 35 yang dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Wewenang Komnas, pertama, penengah dari dua pihak yang berlawanan. Kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi. Ketiga, menyampaikan kasus pelanggaran. Keempat, memberikan saran pada pihak yang bermasalah. Selain Komnas Hak Asasi Manusia, terdapat juga Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan lain-lain. Yang kedua, pembentukan Pengadilan HAM. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi. Yang ketiga, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM sebagai berikut. 1. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab XA yang berisi mengenai hak asasi manusia melengkapi pasal-pasal. Kedua, dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia yaitu TAP MPR nomor 17
MPR-1998. Yang ketiga, ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Yang keempat, diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM dan menjadi Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kelima, ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Yang keenam, meratifikasi instrumental HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, meningkatkan sistem pelayanan publik. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Dan yang ketiga, meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip HAM. Adapun cara mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari adalah menghindari sikap egois serta menghargai orang lain. Dan kedua, menghargai orang lain.